kata saya tidur. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial yang bernama Stafford Gambit Trap, oke. Ya, pembukaannya seperti pembukaan Rusia, oke guys, tapi ini namanya Stafford Gambit Traps. Nah, di sini kita sebagai pemain hitam ya. Sebentar kita putar papan caturnya dulu. Kita kan bisa putar-putar tuh, bisa zoom out. Tapi kita di sini kita putar dulu papan catur, keren kan guys tuh. Nah, kita zoom in lagi sih. Op, sedikit lagi bikin dia mesti pelan-pelan di adjust nih. Dah, seperti ini guys. Sepertinya ini sudah rata. Yap. Bawa gitu kita baru gembok. Oke, seperti hal yang sudah saya bilang, ini adalah pembukaan Rusia. Pembukaan Rusia adalah dengan pion ke E4, pion E5, kuda F3 menyerang pion, dan di sini kuda F6 melindungi pion. Nah, seperti pembukaan Rusia, pemain putih akan makan pion ini karena sedang tidak ada pelindungnya, oke. Nah, setelah kuda makan pion, aku kuda maju ke petak C6. Nah, mengajak pertukaran pion, kemungkinan besar pemain putih akan memakan kuda ini karena mereka pikir mereka telah unggul satu pion. Maka jika kuda makan kuda, maka pion kali kuda. Nah, di sini ada beberapa pilihan langkah. Putih memungkinkan bisa melindungi pion dengan dua cara, mengajukan kuda dan melindungi pion D3, atau bisa juga mengusir ke petak E5. Saya pertama bahas jika pion D2 ini melindungi pion E4, atau bisa dibilang pion pusat. Ya, gampang saja, majukan saja gajahnya ke petak C5. Nah, sudah menyerang pion F2 yang dekat sayap raja, sudah diserang sekali oleh gajah. Nah, di sini besar kemungkinan karena mereka pikir bahwa menteri ini sedang terbuka, jalur serangan menteri ini sedang terbuka ya. Ya, jika kuda diangkat, maka kuda akan lebih aktif dan menteri juga akan lebih aktif. Jadi di sini putih mengakalinya dengan gajah ke G5, oke. Nah, sebenarnya ini tidak bagus ya, karena seperti legal trap saja, kita makan saja pionnya dengan kuda, oke guys. Nah, di sini ada dua kemungkinan seperti tadi. Nah, jika pion makan kuda, maka kita unggul satu pion. Dengan menukarkan kuda dengan gajah, sekaligus kita unggul satu pion. Dan jelas ini adalah langkah yang tidak memungkinkan. Yang lebih memungkinkan adalah dengan putih makan menteri. Sama yang sudah saya bilang, ini adalah langkah culun, langkah sia-sia aja. Kita makan saja pionnya dengan menggunakan gajah dan skak di sini. Di sini putih harus menghindari serangan gajah ya. Petak satu-satu yang aman bagi raja putih adalah dengan petak E2. Nah, di sini kita memiliki skakmat indah, yaitu dengan gajah ke G4. Nah, kalian lihat endingnya ini, yaitu menteri sedang terperangkap, oke? Menteri sedang di belakang raja tadi, kalau kalian lihat. Oke, kita klik lagi, play again. Bagaimana jika putih melakukan pilihan yang kedua? Setelah pion E4, pion E5, kuda F3, menyerang pion pusat, kuda F6 melindungi pion, kuda makan pion, kuda C6, mengajak pertukaran kuda diterima. Nah, di sini pilihan yang kedua adalah dengan pion maju ke petak E5. Ya, gampang saja, hindari saja serangan pion ini dengan kuda ke E4. Menyerang pion F2 lagi. Tapi tadi kan kita serang menggunakan gajah. Sekarang kita serang menggunakan kuda karena kebetulan kuda kita sedang terserang, oke? Ya, di sini besar kemungkinan pion akan mengusir dengan D3 maupun pion F3. Sama saja. Ya, di sini kita majukan saja gajah ke C5, oke? Kita melakukan pengorbanan gajah. Ya, di sini pilihan yang sangat memungkinkan adalah dengan makan kuda dengan pionnya, ataupun dengan gajah ke petak E3, oke? Mengajak pertukaran gajah. Nah, di sini saya bahas dulu ya jika pion makan kuda. Jika pion kali kuda ya, di sini makan saja ya. Lakukan pengorbanan gajah dengan gajah kali pion, dan di sini pun skak.
Nah, di sini ada dua pilihan langkah Raja Putih yang memungkinkan, karena itulah satu-satu petak aman. Ya, kemungkinan jika gajah makan kuda, seperti kalian tahu menteri sedang berhadapan satu sama lain, dan pelindungnya hanyalah raja. Dan jika raja tidak dekat dengan ratunya, maka menteri akan hilang. Nah, pastinya pemain pemula pun tidak akan terjebak di posisi ini. Pasti mereka akan ke petak E2. Tapi sama saja menteri juga akan hilang dengan gajah ke G4. Dan ini pun skak menteri, oke? Nah, kebetulan tadi gajah kita sudah menunggu ya, karena diagonal raja dan juga menteri sedang terhubung dan juga terbuka, semi terbuka. Dan di sini ya raja cuma hanya bisa makan gajah, oke? Sebagai pilihan satu-satunya. Dan kita makan menggunakan menteri ya, biar lebih aktif juga menyerang kedudukan sayap Raja Putih. Oke, kita kembali dulu ya dari awal. Oke, kita klik yes. Tadi setelah pembukaan Rusia tadi. Nah, tunggu ya guys ini. Nah, di sini setelah kuda ke E4, pion tetap mengusir kuda. Dan saya nanti akan bahas juga ya jika pion maju 2 langkah. Nah, di sini saya bahas dulu jika pion ke D3. Kita sama saja gajah ke C5, lancarkan jebakan seperti yang tadi. Nah, inilah pilihan kedua, opsi yang kedua yang dilakukan putih, yaitu gajah maju ke E3. Persiapan rokade panjang. Ya, di sini gampang saja, kita tukarkan saja gajah kali gajah dan pion menerima. Nah, lihat guys, di sini jalur menteri kita sedang aktif ya, dan gajah kita juga sedang menunggu. Nah, jika suatu saat raja ke E2 salah jalan, maka pion ini sudah hilang, oke? Maka jelas putih akan kehilangan menteri jika raja salah jalan. Ya, di sini kita akan majukan menteri kita ke H4, oke? Dan ini skak. Setelah skak, kita ada dua kemungkinan. Dengan menutup dengan pion, ataupun dengan raja maju ke peta E2 menghindari skak. Nah, di sini ada dua pilihan untuk menskakmatkan raja ini. Nah, di sini bisa dengan gajah ke G4, skakmat. Tunggu ya guys. Tuh guys, tuh iklan tuh ya. Nah, di sini coba ya kita ulang lagi. Pembukaan Rusia, kuda F3, kuda F6, kuda menerima pion, kuda C6, kuda kali kuda, dan pion pusat kali kuda. Tunggu ya guys, ini memang sedikit lama karena tidak bisa dihapus lagi. Nah, di sini tetap sama gajah kali gajah dan pion menerima, menteri ke 5 dan skak. Raja ke E2. Nah, tadi kan saya sudah bahas jika ada dua kemungkinan skakmat yang kita lakukan, yaitu dengan gajah maju ke G4, ataupun juga bisa ya dengan menteri ke F2 juga skakmat. Sama saja itu. Nah, coba kita kembali lagi. Hari kita lihat langkah lagi yang lain yang dapat memungkinkan yang dapat dilakukan pemain putih. Nah, di sini setelah pion menerima, pion tetap maju menyerang kuda kita ya. Setelah kuda ke E4, seperti saya sudah bilang, bagaimana jika pion maju 2 langkah mengontrol petak C5 dan E5? Nah, agar gajah tidak bisa maju lagi seperti tadi. Nah, di sini langkah terbaik yang kita bisa lakukan adalah dengan menteri ke H4, guys. Lihat ancaman skakmat di petak F2 yang dibantu oleh kuda. Ya, di sini jika langkah satu terbaik adalah memilih menteri ke petak E2 maupun ke F3. Nah, itu adalah langkah yang terbaik. Nah, tapi kita bahas ya, jika jebakan ini saya hanya bahas jika pion maju 1 langkah ke G3, menghindari skak sekaligus juga menyerang balik menteri kita. Ya, di sini kita cukup saja ya makan dengan menggunakan kuda.
Nah, di sini benteng akan hilang jika antara dua pion ini yang memakan, maupun pion H2 maupun F2, maka benteng akan tetap hilang. Kalian lihat. Di sini lihat, jika pion ini diangkat, maka benteng yang sedang tidak ada pelindungnya akan dimakan menteri. Dan jika pion H2 makan kuda, maka jelas benteng akan hilang. Tapi bagaimana jika pion F2 ini yang memakan kuda? Ya, kita cukup saja pindahkan menteri ke tengah, ke petak F4, skak. Dan di sini pun menteri yang menerima. Menteri yang menutup. Nah, di sini kita makan besar bentengnya. Nah, di posisi ini pun pasti kalian jauh banget lebih diunggulkan. Oke, saya bahas lagi ya. Bagaimana jika tadi ada satu langkah lagi? Nah, di sini bagaimana tadi setelah pembukaan Rusia, pion E4, pion E5, kuda F3 menyerang pion, kuda F6 melindungi pion, kuda menerima, lalu kuda C6, kuda kali kuda, pion kali kuda. Nah, di sini bagaimana jika pemain putih tidak memajukan pion ataupun melindunginya dengan pion D3 maupun F3? Ya, melainkan dengan kuda yang ini guys, kuda yang menerima. Sorry guys, ini agak oblak. Ya, di sini seperti saya sudah bilang, bagaimana jika kuda yang ke C3? Ya, bagaimana ya? Kok di sini gampang saja, majukan saja gajah ke C5 guys. Balik lagi menyerang pion dengan gajah. Dan di sini besar kemungkinan gajah akan ke C4, oke guys, dengan persiapan rokade raja, rokade pendek. Ya, di sini ya gajah kita sedang mengontrol petak diagonal ini kan, maka petak G4 pun akan diduduki oleh kuda. Walaupun diserang menteri, gajah sudah melindunginya. Dan di sini mereka pikir bahwa mereka hanya bisa ini sekaligus mengamankan raja dengan rokade pendek tentunya, atau disebut juga rokade pendek atau rokade panjang. Nah, di sini bagaimana? Di sini ya setelah rokade raja, majukan menteri ke H4. Nah, di sini jika pemain pemula masih suka salah, yaitu jangan menyerang menteri. Mereka tidak lihat bahwa pion ini sedang terancam oleh menteri. Ya, maka jelas kita akan menggunakan pion ini dan skakmat, oke. Saya tidak mau mendaketekannya karena akan ulang dari awal lagi dan saya tidak mau itu. Nah, kan kalian jika menteri makan pion H2 ini, maka skakmat yang dibantu oleh kuda. Nah, langkah yang terbaik di sini ya hanyalah dengan menutup dengan pion ke H3. Tapi di sini akan skakmat juga ya dalam beberapa langkah. Di sini kita makan saja menggunakan kuda, guys. Nah, di sini benteng tidak makan kuda ya, karena jika benteng makan kuda, maka di sini menteri yang menerima. Dan di sini pun pastinya kita jauh lebih unggul. Nah, maka di sini menteri akan ke petak F3. Itu langkah yang memungkinkan ya guys, karena ini hati-hati loh guys, ini serangan tersembunyi. Dia menyerang pion F7 yang dibantu oleh gajah guys, ancaman skak. Ya, tapi kan kalian lihat gajah kita, jika kuda ini diangkat maka gajah akan menyeka ke raja. Jadi kita akan memanfaatkan momen ini dengan kuda makan pion H3. Nah, di sini discover attack oleh gajah dan juga kuda Nah, di sini jika raja ke petak H2, maka kuda balik lagi ya ke petak F2 dan skak lagi. Nah, di sini langkah putih jika putih harus menyerahkan bentengnya, oke? Nah, benteng harus makan. Nah, tapi tidak bisa guys, ini kan sedang diskak. Nah, di sini ya terpaksa menteri harus menutup diri ya, dan kuda akan menerimanya. Tapi guys, mengapa seperti itu? Karena jika kan raja hanya bisa ke petak G1 kan? Ya, di sini tentunya kita skakmat brutal dengan menteri ke H1. Wah, keren kan guys, kita ditepuk tangan kan guys. Oke guys,
Itu jebakannya. Satu jebakan tapi memiliki 5 versi dan lebih. Maaf juga tadi ada jatuh-jatuh dan iklan itu saya lupa matiin koneksi. Menyebalkan tuh. Oke, ya udah terima kasih guys. Ya jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke, salam dari Duduha.